Tuku klopo ning warung Pak Gading. Nggawa mulih nggo gawe santen. Swara musik wis wiwit jeding. Lakon Ketimun Mas kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penampilan kelas 5B yang mempersembahkan drama musikal Ketimun Emas di bawah bimbingan Ibu Ika Febriana Novi Nurmala SPD. Selamat menyaksikan. Alkisah, pada sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah sepasang suami istri yang kesehariannya sebagai petani. Tinggal di sebuah desa yang sangat makmur, hidup bahagia dan sederhana. Akan tetapi mereka menantikan seorang balita karena dalam kesehariannya selalu mengidam-idamkan seorang anak sebagai pelengkap hidupnya. Wahai suamiku, apakah engkau merasakan perasaan yang kurasakan? Apa yang kau alami istriku sehingga kau merasa sedih begini? Seandainya kita mempunyai anak, betapa bahagianya kita. Pasti tidak akan kesepian. Tentu saja istriku, tapi bagaimana lagi? Jika belum diberikan amanah, kita berdoa saja. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini seorang anak. Jika tidak, istri baru juga tidak apa-apa. Maksudnya opo pak? Hello. Aduh, setelah baca skenario. Hari pun berganti dengan penuh harap. Mbok Serintil selalu berdoa dan melakukan aktivitas sehari-hari berbaur dengan tetangga. Sayur, kangkung segar, bayam manis. Yang jomblo jangan menangis. Terus pagi-pagi sudah bikin mental down wae. Mang Ujang, jalain Mbak Serintil ngelamun ae. Mbak ngelamun ae, beli sayur kene lo mumpung cabai lagi murah. Sayur kemarin masih Mang, wes layu banget. Yo, mirip mukaku. Mbok, besok datang yo ke pentas budaya di balai desa. Ada hiburan loh. Pertunjukannya apa wae, Pi? Seru-seru nampen, Mbok. Ono tari-tarian karo sulap gratis, sesok bareng yo. Kabari ae, omahku sepi banget. Onone cuma cicak jogetan. Keesokan harinya ada pentas kesenian budaya diselenggarakan untuk memeriahkan ulang tahun desa. Masyarakat pun banyak datang untuk menyaksikan pertunjukannya.
beberapa bulan, Mbok Serintil pulang dari ladang dan melewati hutan. Tiba-tiba bertemu dengan singo loreng, merupakan jelmaan siluman macan yang seram. Hei manusia, sepertinya kau banyak kali problemnya. Ampun Mas Singo Loreng, jangan ganggu aku. Aku cuma numpang lewat. Baiklah, ku beri satu permintaan. Aku pengen punya anak. Kebetulan lagi ada promo nih. Anak instan lewat paket benih timun. Yeay, mau? Wah, kebetulan. Mas Singo beneran ada benih anak yang gak rewel, pinter matematika, sama rajin beres-beres rumah. Ada nggak? Speknya tinggi banget ya. Oke, ini aku kasih biji ketimun emas. Tanam, siram pakai air doa. Nanti keluar bocah. Tapi syaratnya satu. Kalau sudah umur 17 tahun, dia harus aku bawa. Mau dimakan ya? Bukan, mau aku bawa ikut kursus kepribadian. Biar dia nggak galak, cerewet, kayak emaknya. Kalau sampai terbukti, aku terima syaratnya. Sesampainya di rumah, sang istri bercerita dengan suaminya tentang siluman singo loreng yang bisa mengabulkan semua keinginan walaupun itu mustahil. Suatu hari, timun itu menjadi besar dan akhirnya setelah timun itu dibuka oleh mereka, keluarlah seorang anak perempuan yang cantik jelita. Akhirnya kita punya anak, Pak. Kita harus bersyukur, Pak. Iyo mak, kita beri nomor sopo yo? Veronica? Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Om Strompu anak Nona Niko, bukan yang itu. Ojo to, Mak. Ora cocok. Siti Fatimah wae lah. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Wes, Pak. Sesuai asalnya aja. Kasih nama ketimun Mas wae. Ketimun emas tumbuh menjadi anak yang pemberani dan suka berolahraga. Ketimun emas sangat aktif dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Lul, gimana besok? Kita ikut lomba lari di desa. Hadiahnya lumayan loh. Dapat kupon makan gratis di warung Mang Ujang. Ayo sekalian ajak teman-teman lain biar rame. Lagian lari itu bagus buat kesehatan jantung. Apalagi kalau larinya dari kenyataan. Beuh, cepet banget. Halah, curhat aja kamu. Ari, aduh ketimun sayang. Nanti kalau kulitku kena matahari terus gosong gimana? Kan gak estetik lagi di kamera. Ketimun emas sudah memasuki usia 17 tahun. Orang tuanya juga sudah menyiapkan ketimun emas karena dia tahu suatu saat ketimun emas akan dibawa oleh singo loreng. Dok, kamu harus tahu kalau dulu Mbok susah dapatkan anak. Untuk itu, Mbok tidak sengaja ketemu dan meminta tolong dengan singo loreng untuk mendapatkan kamu, Nak. Terus gimana, Mbok? Putriku, Bapak minta maaf selama Iki harus melatih keras fisik mundur. Tujuannya untuk bisa melindungi diri. Putriku tercinta,
Pergilah dari desa ini dengan membawa terasi, garam, dan jarum ini. Jika kamu terdesak, lemparkan bahan-bahan itu ke singo loreng. Baiklah kalau begitu, Mbok. Pak, jaga diri baik-baik yo. Anakmu pamit. Akhirnya Timun Emas pergi dari desa meninggalkan ayah dan ibunya. Tidak lama kemudian, singo loreng datang dan berteriak-teriak. Hai manusia, mana janjimu? Serahkan anakmu sekarang. Enggak ada, Mas Singo. Apa? Terus gimana kau menyembunyikannya? Kami enggak tahu. Ampun, singo loreng. Kalian berbohong. Aku akan cari dengan kekuatanku. Dengan kekuatannya, akhirnya singo loreng bisa mengetahui keberadaan Timun Mas dan mengejar Timun Mas. Mau kemana kau ke Timun Emas? Tidak akan kubiarkan kau lolos. Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku, singo loreng? Aku hanya ingin memakanmu. Aku sudah menantikan 17 tahun lamanya. Ketimun Mas berlari dari singo loreng, mengingat pesan ibunya untuk melemparkan garam. Kemudian garam itu menjadi lautan sehingga menenggelamkan singo loreng. Timun, jangan lari. Aku cuma mau minta tanda tangan. Salah. Maksudnya mau tak makan. Berhenti nggak? Aku sudah habis nafas ini. Kadar gula darahku naik. Ini siluman apa penagih hutang sih? Gigi amat. Aku harus ingat pesan Simbo. Paket pertama. Nih, rasakan asinnya cintaku. Maksudnya garam. Dan ajaibnya, garam itu berubah menjadi lautan yang dalam. Tolong. Waduh, aku nggak bisa berenang. Lagian airnya kok asin banget. Siapa yang buang garam sebanyak ini? Hampir saja aku jadi ikan asin. Timun, sini kau. Walah, masih hidup. Oke, ini senjata pamungkas. Terasi super. Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang baunya bisa bikin pingsan satu kabupaten. Aduh, ini lumpur apa bumbu rujak? Kok baunya sedap, tapi mematikan. Tolong, kakiku nyangkut. Aku nggak bisa gerak. Habislah riwayatmu, sang singo loreng. Aku lemparkan jarum ini. Akhirnya, Ketimun Mas hidup bahagia kembali bersama keluarganya. Alhamdulillah, Nduk. Kamu bisa selamat dari singo loreng. Nduk, Bapak tuh bersyukur kamu bisa hadir dalam kehidupan kami. Iya, Mbok, Pak. Terima kasih sudah merawat aku hingga dewasa. Amanat cerita Ketimun Emas mengajarkan agar kita berani menghadapi kesulitan, tidak mudah menyerah, patuh kepada orang tua, serta menggunakan kecerdikan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup.
Ana simbah tuwa ngasto teken, awet enjing ngatos sonten. Mekaten ingkang kula aturaken menawi lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.